Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam khotbah epistel untuk Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita khotbah epistel untuk Minggu tanggal 19 Maret 2023 tertulis dalam Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkaulah memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik khotbah kita pada saat ini adalah bersukacita karena percaya. Dan ini sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Letare, yang artinya adalah bersukacitalah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur yang berisi doa pada pagi hari yang ditujukan untuk ibadah jemaat. Pada saat persembahan kurban di pagi hari, para menyanyi melantunkan permohonan kepada Tuhan. Paling tidak ada dua permohonan utama yang kita lihat dalam nats ini, yaitu pertolongan dan tuntunan Tuhan. Pertolongan dan tuntunan Tuhan sangat dibutuhkan oleh umat dalam menghadapi kefasikan, menghadapi kejahatan, menghadapi kebohongan, menghadapi penipuan, serta dari semua yang mengancam kehidupan. Tentunya bahwa pertolongan dan tuntunan Tuhan tidak hanya diperlukan umatnya pada masa itu. Di dalam menjalani hidup, kita pun pada saat ini adalah memerlukan agar masing-masing di hari kita dipenuhi dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Kita dituntun supaya kita tidak masuk dalam kefasikan, dalam kejahatan, dalam kebohongan, dan dalam penipuan serta ancaman akan kehidupan kita yang selalu ada di sekeliling kita. Tidak hanya berada di sekeliling kita, tetapi juga sering menggoda kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa setiap hal-hal yang jahat itu tidak hanya mengancam diri tetapi juga menjadi godaan. Itu sebabnya dua hal yang perlu dinaikkan pemazmur dalam doa ini adalah pertolongan dan tuntunan. Hal-hal yang jahat bahkan yang mengancam kehidupan bisa saja datang menuju kita, tapi pada saat yang sama juga dapat membuat diri kita tergoda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini bahwa kita melihat mulai dari ayat 8 dan ayat 9 ada pernyataan dari pemazmur yang menyatakan pernyataan tidak bersalah. Bahwa di ayat 8 dan ayat 9 ini mengingatkan kita kepada budaya keagamaan umat Israel, bahwa mereka tidak mungkin beribadah memasuki bait Allah menghadap Tuhan dengan kecemaran.
Dengan kata lain, bahwa tidak mungkin mereka datang beribadah kepada Tuhan padahal mereka masih merancangkan segala kejahatan, kefasikan dan kebohongan, dan menipu diri sendiri serta menipu orang lain. Maka ini adalah pernyataan yang tidak bersalah dari pemazmur. Dia mengakui bahwa karena berkat kasih setia Tuhan, dia akan masuk ke rumahnya, ke bait Allah. Pernyataan ini adalah mau menyatakan bahwa pemazmur mau mengatakan bahwa dia masuk ke rumah Tuhan itu adalah karena segala kasih karunia Tuhan dan atas kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu adalah direspon dengan membersihkan diri dari segala dosa dan kejahatan, meninggalkan diri dari segala kejahatan di dalam setiap kehidupan. Oleh pernyataan itu adalah bahwa pemazmur mengatakan bahwa biarlah Tuhan yang akan menuntunnya sehingga dia tidak memiliki kesalahan di dalam menjalani setiap kehidupannya. Lalu dia 10 dan ayat 11 di sana disampaikan oleh pemazmur ada kutuk kepada para musuh. Karena di ayat 10 dan ayat 11 ini dikatakan adalah mengatakan kepada musuh bahwa perkataan mereka tidak jujur, berarti ada kebohongan. Lalu batin mereka dipenuhi dengan kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Lalu dalam ayat 11 pemazmur mengatakan bahwa biarlah orang yang melakukan itu bahwa mereka lah yang akan menanggungnya. Dan biarlah orang yang melakukan segala kejahat itu mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Ini merupakan bagian yang sedikit rumit karena kitab Mazmur tidak begitu menjelaskan siapa yang dimaksud dengan musuh. Kadang mereka disebut pembual, orang fasik, kadang juga disebut sebagai penjahat, kadang juga disebut sebagai penumpah darah atau pembunuh, orang sombong dan sebagainya. Orang-orang semacam ini tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan dan umat yang dibenarkannya. Ini mau mengatakan bahwa orang yang tidak jujur, orang yang batinnya dipenuhi dengan kebusukan dan lidahnya merayu-rayu dan menggoda seolah-olah bahwa perkataannya benar, ini mau mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan sukacita. Tetapi perbuatan mereka akan menghukum mereka sendiri pada waktu yang telah ditentukan. Karena setiap perbuatan kesalahan dan kejahatan tentu akan mendatangkan ketidakbaikan kepada manusia. Oleh karena itu bahwa di dalam ayat 12 kita melihat bahwa ada keyakinan pemazmur akan jawaban Tuhan kepada orang-orang yang jujur. Dikatakan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan tentu akan mendapatkan sukacita. Pemazmur sering mengutarakan penyerahannya kepada kebaikan dan kuasa Tuhan. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi terancam, dalam kondisi khawatir, takut dan cemas sekalipun, ia tetap merasakan damai. Karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Karena dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui doa-doa selalu dalam kehidupan. Sering sekali wujud dari keyakinannya berubah menjadi nyanyian kesukaan. Wujud dari keyakinannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa itu mendatangkan pujian, kesukaan bagi Tuhan. Yang indah-indah adalah hadirat Tuhan yang intim dengan pemazmur. Ini mau mengatakan bahwa ada keyakinan bagi pemazmur bahwa ketika dia selalu menyerahkan hidupnya kepada kebaikan dan kuasa Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita bagi hidupnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam situasi apapun, maka itu adalah akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi hidup kita. Karena sangat jelas dikatakan dalam firman ini, orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita.
dan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Oleh karena itu bahwa sukacita itu adalah ditentukan sejauh mana penyerahan diri kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Lalu di ayat 13 pemazmur mau mengatakan bahwa Allah memperhatikan dan memberkati orang benar. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkaulah membagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pernyataan karakter Tuhan bahwa Ia akan melimpahi kebaikan bagi orang-orang benar. Ini pasti. Tuhan akan melimpahi berkat-Nya dan melimpahi kebaikan bagi orang-orang yang benar. Sebaliknya, hukuman telah menanti bagi mereka yang fasik. Orang benar di sini bukanlah orang yang merasa benar, melainkan orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi, atau orang yang telah ditebus Tuhan dosa. Tentu bahwa sekalipun kita pada masa lalu memiliki kejahatan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menyesali segala dosa kita dan berjanji tidak akan berbuat yang sama, maka Tuhan akan mengampuni pelanggaran kita. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang benar, bukan orang yang merasa dirinya adalah orang paling benar. Dan inilah orang-orang yang disebut sebagai orang yang percaya. Maka oleh karena dia percaya kepada Tuhan, tentu bahwa orang yang percaya itu akan berlindung kepada Tuhan. Orang yang percaya itu dia akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu dia akan berkata jujur. Orang yang percaya itu adalah dia tidak akan berbohong. Dia tidak akan hidup dalam kefasikan. Tetapi dia adalah orang yang percaya itu akan secara totalitas hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Maka dengan itu bahwa orang yang bersuka cita adalah orang yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui Mazmur 5 ini kita dapat belajar dari kehidupan Daud ketika dia berada di tengah-tengah kepungan musuh. Orang yang tidak senang digambarkan dalam ayat 5-7 dan 10-11. Ia tetap bisa bersyukur, merasa damai, tenang, dan aman karena keyakinan kepasrahannya kepada Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan. Kondisi ini dipertegas melalui Mazmur 55 ya, 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Pengharapan dan iman orang benar tidak mudah digoyahkan oleh apapun, karena ia tidak akan menaruh pengharapannya kepada apapun, tetapi dia akan menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus dalam kehidupannya. Oleh karena itu mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan semuanya dalam sukacita. Karena Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Salam, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati pikiran kami, mengerti dengan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat memberkati kami, sehingga kami bersuka cita karena kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.